Di kejauhan, Chen Xiang bisa mendengar kata-kata yang diucapkan oleh gadis gaun biru, dan dalam hatinya dia terus-menerus tertawa. Saat ini ia berada di level 10 dari realem martial mortal, dan keberadaan seperti tak terkalahkan di antara seniman bela diri mortal martial realem. Bahkan jika 10 seniman bela diri di level 10 dari realem mortal martial mencoba mengepungnya, masih akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Gadis gaun biru ini bisa dianggap sebagai kecantikan, dan itulah sebabnya anak-anak itu selalu mengikuti rencananya. Semua orang ingin terlihat bergengsi di depannya, belum lagi fakta bahwa mereka mendengar bahwa Chen Xiang terluka parah. Tanpa penundaan, mereka mengeluarkan senjata dan berjalan menuju Chen Xiang. Jelas, mereka juga bisa melihat Chen Xiang berjalan ke arah mereka. Di tengah kerumunan orang-orang dengan persepsi yang tajam bisa melihat bis martial Sek Disciples mengeluarkan senjata mereka, dan dengan cara yang mengerikan, bergegas menuju Chen Xiang. Orang-orang ini tidak dapat pergi berburu harta karun dan karenanya mereka sangat tertekan, jadi ketika mereka melihat pertunjukan yang bagus dimainkan di depan mereka, mereka segera berteriak. Selain itu juga konflik antara murid sekte bela diri dan orang lain. Bocah itu benar-benar tidak ingin hidup, itu akan merepotkan menghadapi bis martial sekte murid langsung. Selain itu adalah murid sekte batin, jadi mari kita lihat bagaimana bocah ini mati. Satu orang berkata, tidak harus, lihat postur bocah itu. Dia bukan orang biasa. Sementara 10 bis martial sekte murid bergegas ke arahnya, dia tidak terganggu olehnya dan dengan tenang berjalan ke arah mereka juga, kata orang lain. 10 bis martial sekte murid tidak mau jatuh jauh di belakang rekan magang mereka. Di tengah mereka, seorang pria muda yang kuat berlari lebih keras lagi, dan memegang pedang panjang, bergegas menuju Chen Xiang. Chen Xiang tiba-tiba melihat melalui kekuatan para murid sekte bela diri ini. Meskipun mereka berasal dari sekte dalam, tetapi mereka jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan murid sekte dalam dari sekte bela diri ekstrim. Namun, mereka masih 10 seniman bela diri tingkat mortal martial realem, sehingga masing-masing tindakan mereka terlalu cepat. Ketika pedang menusuk ke arahnya, kecepatannya terlalu cepat dan sulit untuk bereaksi, tetapi yang mengejutkan semua orang, Chen Xiang merunduk. Dalam sekejap mata, seperti kilat, pedang panjang yang menembus tiba di depan Chen Xiang, dan pada gilirannya Chen Xiang dengan keras melompat di atas kepala pemuda itu. Hanya untuk melihat telapak tangan Chen Xiang, yang dipenuhi dengan teruki sedikit biru, menekan kepala pemuda itu. Kecepatan seperti ini bahkan lebih cepat dari pedang pemuda itu. Menonton adegan berikutnya mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan perut mereka bergejolak ketika lengan Chen Xiang menekan kepala pemuda itu, dengan keras menekan ke bawah, dan mirip dengan adonan yang ditekan untuk membuat chapati. Pemuda setinggi 8 kaki itu berubah menjadi kue karena tekanan. Semua orang melihat di tanah bahwa pai daging berdarah terbentuk dari daging, pakaian, dan rambut semuanya tercampur menjadi satu. Semua orang tidak bisa menahan perasaan ingin muntah, dan mereka bahkan lebih terkejut bahwa dengan hanya tekanan, ia melenyapkan seniman bela diri mortal martial realem tingkat 10. Apakah dia seorang seniman bela diri true martial realem? Semua orang berpikir seperti itu di hati mereka. Mereka bis martial sekte murid awalnya bergegas menuju Chen Xiang, juga segera berhenti di tempat mereka, dan mereka bahkan bergidik. Mereka cukup dekat untuk melihat saudara senior mereka sendiri ditekan ke dalam pai daging, dan kekuatan semacam ini sangat mirip dengan kekuatan realem martial sejati. Pada saat ini Chen Xiang menatap gadis gaun biru, dan gadis gaun biru itu juga terlihat kaget dan takut. Dia benar-benar jelas tentang kekuatan pemuda yang dibuat menjadi pati daging beberapa saat yang lalu, dan dibandingkan dengan dia bahkan lebih tangguh. Namun, dia sama seperti semut di depan Chen Xiang. Selama beberapa detik gadis gaun biru itu linglung, Chen Xiang terbang keluar seperti angin dan dalam sekejap mata tiba di depan gadis gaun biru itu. Kamu, kakak laki-laki, kecuali, gadis gaun biru bereaksi dan memancarkan pekik, hanya mengucapkan kata-kata ini sebelum Asureki Aura menyelimutinya. Chen Xiang mengecam telapak tangan, dan Wood Truki yang kuat dan menakutkan langsung dilepaskan, berubah menjadi Ki Aura, memukul gadis gaun biru itu. Mirip dengan pisau cukur yang tak terhitung jumlahnya semuanya memotong pada saat yang sama, dalam sekejap mata, mengambil gadis gaun biru itu menjadi tumpukan daging cincang. Bahkan jika seseorang memiliki penampilan yang memukau dan memikat,
di depan kekuatan yang sangat kuat, itu mirip dengan menjadi semut. Suasana di sekitar semua orang seolah-olah mereka tidak berani bernafas karena mereka khawatir menyinggung iblis yang satu ini, yang hanya dengan gerakan biasa, menewaskan seorang seniman bela diri di level 10 dari realm martial mortal. Selain itu, setelah membunuh seseorang, dia bahkan tidak meliriknya, seolah-olah dia baru saja menghancurkan semut dan tidak peduli sama sekali. Tentu saja, ki pembantaian yang dingin, gelap, dan dingin dari tubuh Chen Xiang membuat semua orang merasa takut yang tak dapat dijelaskan. Chen Xiang hanya terlihat seperti remaja berusia 17-18 tahun, tetapi tidak ada yang pernah mendengar karakter seperti itu dengan kekuatan yang menakutkan dan sikap yang membunuh begitu tegas. Kamu ingin membalas dendam padanya. Chen Xiang menatap para murid sekte bis marsial, membuat mereka takut dan tak bisa berkata-kata, karena Chen Xiang di mata mereka adalah seniman bela diri True Martial Realm, yang juga sangat kejam. Mereka bis marsial sekte murid cepat menggelengkan kepala mereka, dan Chen Xiang sudah membuat mereka begitu takut bahwa mereka gemetar. Lagi pula, tidak ada yang mau mati. Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, jawab aku dengan jujur, atau kamu akan berakhir seperti mereka. Chen Xiang melirik pai daging itu, yang tidak jauh dari daging cincang. Bis martial sek disciples buru-buru menganggukkan kepala mereka. Apakah kamu pernah mengambil warga sipil provinsi ekstrim martial untuk memberi makan binatang iblismu? Chen Xiang bertanya, dan suaranya sangat keras, memungkinkan para seniman bela diri berkumpul di sini untuk mendengar. Mayoritas seniman bela diri di sini berasal dari provinsi ekstrim martial, dan ketika mereka mendengar pertanyaan itu mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Terutama para seniman bela diri yang tinggal sepanjang tahun di kota Guanlong karena mereka sering mendengar informasi tentang orang yang menghilang. Pada saat ini kerumunan sudah berdiskusi satu sama lain, menggunakan warga sipil untuk memberi makan binatang iblis. Masalah ini akan membuat kemarahan publik yang mengerikan, dan untuk memadamkannya semua orang harus dieksekusi. The Beast Martial Sekte Murid, setelah mendengar argumen berisik, berkeringat deras. Pada saat ini mereka juga tidak bisa menjawab ya, atau mereka tidak bisa menjawab tidak. Mereka juga tidak berani berbohong, karena di depan Chen Xiang monster dan pembunuh, yang menggunakan matanya yang menakutkan untuk menatap mereka, itu memberi mereka beban besar di hati mereka. Aku hanya akan menghitung sampai 2, 1, Chen Xiang hanya menghitung angka ini, dan Beast Martial Sek Disciples menganggukkan kepala mereka, tetapi tepat ketika mereka menganggukkan kepala mereka, kedua tangan Chen Xiang bergetar, sementara kabut putih menyembur keluar dari mereka. Slater Ki yang tak berujung disertai dengan Deat Ki yang mematikan menyembur keluar, dan jenis Slater Ki yang mengerikan ini membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di medan perang yang penuh dengan mayat. Matilah! Chen Xiang meninju kedua tinjunya, dan harimau raksasa putih yang tak terhitung jumlahnya yang membawa Slater Ki dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya menyerang, dengan marah dan kejam menggigit 9 murid Beast Martial Sek Disciples. Hanya dalam sekejap mata, murid Beast Martial Sek tersebut menghilang dan lenyap, hanya menyisakan beberapa binatang iblis dan orang-orang dengan ketakutan yang tersisa dari Slater Ki. Setelah mengusir White Tiger Divine Fist, Chen Xiang melompat dan menginjak udara, mengusir King Gong, melewati kepala semua orang, dan memasuki ngarai di dalam. Melihat Chen Xiang memasuki ngarai, semua orang di hati mereka bahkan lebih yakin bahwa Chen Xiang adalah ahli True Realm Martial, dan melihat seniman bela diri Realm Martial keluar dan bertarung, itu membuat mereka semua bersemangat. Pada saat yang sama mereka juga mengerti mengapa Chen Xiang bertindak, karena Beast Martial Sek Disciples telah menangkap warga sipil dan memberi makan mereka ke binatang iblis mereka. Di tengah seniman bela diri ini, kebanyakan dari mereka merasa sangat marah, dan kali ini Beast Martial Sekte memberi mereka kesan yang sangat buruk. Chen Xiang menutup bola lampu merah menyala itu, tetapi tidak merasakan kekuatan apapun dan malah merasa sangat hangat yang membuatnya agak tak terbayangkan. Chen Xiang dengan mudah melewati bola cahaya itu, dan setelah berjalan 10 langkah di dalam lorong merah yang menyala-nyala, ia melihat tanah kosong yang datar. Di dalam gurun ada monumen batu yang setinggi manusia. Beberapa puluh zang dari monumen batu, ada bunga merah raksasa setinggi setengah dari manusia yang sebesar wajah dan tampak sangat menyihir. Di sebelah bunga merah itu, sekitar 10 orang telah mengelilinginya, dan telapak tangan mereka saling menempel.
Seluruh wajah mereka serius, dan beberapa bahkan ada darah yang keluar dari sudut mulut mereka. Telapak tangan seniman bela diri True Martial Realm ini bertentangan satu sama lain dan mereka menggunakan ki sejati mereka untuk bersaing, dan dapat dilihat bahwa mereka sedang memperdebatkan bunga merah raksasa itu. Tidak lama setelah Chen Xiang masuk, dia mendengar satu es dingin dan suara terkejut. Bagaimana kamu bisa masuk? Diikuti oleh suara ini, dia melihat ke arah monumen batu itu hanya untuk melihat seorang wanita berjubah hitam merangkak keluar dari belakangnya, dan itu adalah wanita yang sama yang sebelumnya hampir membunuhnya. Pada saat ini Chen Xiang juga melihat di sebelah bunga merah besar itu ada ular mati tanpa kepala. Wanita berjubah hitam ini terluka, apalagi dia terluka parah. Chen Xiang, dalam hatinya, diam-diam senang, dan pada saat yang sama dia berjalan menuju wanita berjubah hitam itu. Ketika wanita berjubah hitam melihat Chen Xiang dengan ekspresi kebencian, di dalam hatinya dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut karena dia tidak mengerti bagaimana Chen Xiang dapat pulih dari cedera begitu cepat, dan juga dapat memasuki alam misterius di mana hanya seniman bela diri di realm martial sejati yang bisa datang. Wanita berjubah hitam dengan cepat berlari di sebelah 12 seniman bela diri True Martial Realm jauh, dan di antara orang-orang ini ada juga seniman bela diri True Martial Realm Beast Martial Sekte ini. Ketika dia terluka dia khawatir bahwa dia mungkin bukan lawan Chen Xiang. Kakak senior, ini adalah orang yang membunuh Little Black King Air. Wanita berjubah hitam itu memiliki tatapan ganas saat dia memandang ke arah Chen Xiang. Kami benar-benar tidak dapat membiarkan bocah ini hidup. Dia juga tahu tentang masalah pemberian makanan. Pria paruh baya menatap Chen Xiang, tersenyum kejam, dan kemudian menganggukkan kepalanya. Setelah Chen Xiang melihat wanita berjubah hitam pergi, dia tidak mengikutinya tetapi datang di sebelah monumen batu, karena dia merasa bahwa monumen batu ini memancarkan suasana tertentu yang sangat akrab baginya. Apakah harta karun naga langit hanya memiliki bunga itu? Seharusnya tidak seperti ini. Chen Xiang bergumam, dan salah satu tangannya menekan monumen batu itu. Pada saat ini para seniman bela diri True Martial Realm, yang telapak tangannya benar terhadap satu sama lain, semua memandang Chen Xiang. Mereka menentang ki sejati mereka dan semua orang menolak mengakui kekalahan, jika tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan bunga merah besar ini, karena itu adalah ramuan roh yang sangat berharga dan langka. Setelah Chen Xiang menyentuh monumen batu, Azure Dragon True Ki dengan marah menyembur keluar dari tubuhnya, menembus monumen batu itu, dan hanya dalam sekejap mata, monumen batu itu meledak dengan cahaya biru, membuat mereka para beladiri True Martial Realm sangat kaget. Beberapa saat yang lalu mereka juga menyentuh monumen batu tetapi tidak menyebabkan kerusakan. Setelah cahaya biru menghilang, batu-batu di permukaan luar monumen batu jatuh, dan yang mengejutkan semua orang, mereka hanya melihat kotak persegi transparan, tetapi di dalam kotak transparan itu ada pedang hitam lebar 5 kaki. Pedang lebar ini terlihat sangat kotor, tetapi setelah Chen Xiang melihat naga kecil seperti manusia yang diukir di gagang pisau, dia tahu pisau ini tidak biasa. Azure Naga membunuh pisau iblis. Ini adalah senjata ilahi Azure Naga dari senjata suci iblis 4 binatang. Su Meiyao berteriak karena terkejut. Setelah Chen Xiang mendengar ini, di dalam hatinya dia juga terkejut. Sebuah telapak tangan membuka kotak transparan itu, dan dia meraih gagang pedang itu. Pisau ini sangat berat, dan Chen Xiang tidak menyangka ini yang membuat pedang itu jatuh dari tangannya, memasukkannya ke tanah. Azure Dragon Slaughtering Iblis Blade, beratnya tidak habis-habisnya, dan menurut kekuatan pemiliknya akan memiliki berat tertentu. Hanya kamu yang bisa memunculkan kekuatannya, dan hanya kamu yang bisa mengendalikan pedang ini, kata Su Meiyao. Chen Xiang pada saat berikutnya memperkirakan bahwa pisau iblis pembantaian Azure Naga ini sekarang memiliki berat beberapa ribu jin. Benda sekecil itu benar-benar memiliki berat seperti ini, benar-benar luar biasa, dan memang merupakan senjata ilahi. Ini membuatnya sangat bersemangat, dan sekarang dia tidak perlu mencari senjata roh karena dia memiliki pisau iblis pembantaian Azure Naga yang cukup untuk memungkinkannya berkeliaran dengan bebas di dunia seni bela diri. Kotak transparan tidak hanya memiliki Azure Dragon Slaughtering Devil Blade, tetapi juga memiliki kulit binatang kuning dan kotak kecil. Pada kulit binatang ada keterampilan bela diri, lebih jauh lagi itu adalah keterampilan bela diri Dewa Pembantaian Naga lain, Dragon Slayer Seven Killing Chute. Di dalam kotak kecil ada dan merah yang berapi-api,
dan itu tampak seperti dan roh yang sangat luar biasa. Setelah itu Chen Xiang menjadi sadar akan tatapan berapi-api yang datang dari orang-orang jauh, dan seolah-olah dia adalah seorang gadis telanjang yang diawasi oleh sekelompok pria. Chen Xiang cepat-cepat memasukkan semua hal di dalam cincinnya, dan membiarkan Su Meiyao dan Bai Yongyu mengelolanya. Brat, hal-hal itu bukan untuk kamu ambil, dan jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu cepat bawa keluar. Pria setengah baya yang botak itu berteriak, dan dia adalah kakak laki-laki dari wanita berjubah hitam itu. Chen Xiang menyeringai dan berkata, mengapa saya tidak bisa mengambilnya? Saya menemukannya, apalagi tidak ada ketentuan bahwa hanya Anda yang dapat mencari harta di dalam rumah harta karun naga langit. Alis wanita berjubah hitam itu berkedut. Dia mengambil pedang panjang, dan perlahan-lahan berjalan menuju Chen Xiang. Dia pernah melukai Chen Xiang dan tahu kekuatan Chen Xiang sehingga dia tidak mengerti mengapa Chen Xiang bisa datang ke sini, tapi dia benar-benar tidak akan percaya bahwa Chen Xiang memiliki kekuatan di alam bela diri sejati. Kalau tidak, dia tidak akan mengalahkannya dan membuatnya melarikan diri. Dia juga percaya Chen Xiang sekarang terluka parah. Jika dia membunuh Chen Xiang, semua itu akan menjadi miliknya. Itu sebabnya bahkan jika dia terluka, dia juga berani pergi. Haha, di sini semua harta milik bis marsial sekte kita. Seorang pria paruh baya tertawa gila, dan tampaknya ada banyak seniman bela diri benar marsial sekte bis marsial sekte ini. Pada saat ini mereka menggagalkan seniman bela diri True Martial Realm sekte lainnya, yang memungkinkan wanita berjubah hitam memenggal Chen Xiang. Melihat wanita berjubah hitam memiliki wajah pucat dan ki aura yang lemah di dalam tubuhnya, Chen Xiang di hatinya diam-diam tertawa. Dia sedang menunggu wanita paruh baya mendekatinya, dan seulas senyum menyeramkan melintas di mulut Chen Xiang, aku akan memberitahumu satu hal. Sebelum datang ke sini, aku membunuh muridmu, sekarang aku akan mengirim kamu untuk melihatnya. Saat berbicara, di tangan Chen Xiang tiba-tiba muncul sebuah pedang lebar. Pedang lebar ini adalah Azure Dragon Slaughtering Devil Blade, tapi itu tidak lagi gelap gulita dan sebaliknya adalah pedang yang sangat indah. Pada saat ini pedang iblis pembantaian naga Azure seolah-olah itu diukir dari batu giok biru yang indah, dan di atas bilah itu terdapat urat roh berwarna-warni. Vena roh ini seolah-olah sekelompok naga yang mencakar atau mengaum, dan penuh dengan aura yang menakutkan. Tepi pisau yang tajam berkilauan dengan cahaya dingin yang membuatnya bahkan lebih menakutkan, dan seolah-olah itu bisa memotong semua yang ada di dunia. Kepala naga seperti manusia hidup pada gagang pisau bahkan lebih menakutkan, dan jika Anda tidak buta, orang bisa melihat bahwa pisau ini adalah senjata ilahi yang tiada taranya. Chen Xiang memegang pisau ini, dan memiliki pisau jenis ini di tangannya, terasa seolah-olah dia tak terkalahkan di dunia. Saat dia menuangkan Azure Dragon Truki ke dalam pedang, itu berubah seperti itu, dan ini juga yang dikatakan Su Meiyao kepadanya. Setelah bilah ini menyerap True Dragon Truki, itu membuat para Vena semangat, yang memungkinkan orang yang dipersenjatai dengan bilah ini memiliki kekuatan yang lebih kuat, dan Truki yang dilepaskan melalui bilah ini akan meningkat berkali-kali lipat secara kuantitas. Pada saat ini Chen Xiang merasakan atmosfer mengancam yang dilepaskan oleh Azure Dragon Slaughtering Devil Blade, dan bahkan dia sendiri tidak bisa menahan rasa takut. Saudari junior, pria paruh baya botak itu meraung, dan wanita berjubah hitam itu juga merasakan bahaya. Dia dengan cepat melepaskan semua truki yang tersisa di dalam tubuhnya dan membentuk satu perisai truki. Chen Xiang memotong pedangnya dengan cepat dan dengan kebencian, menggambar satu lingkaran seperti busur biru tua, dan memotong ke arah pinggang wanita berjubah hitam itu. Blade setan pembantaian Azure naga menyapu semua rintangan, mengabaikan perisai truki dan langsung melewatinya. Wanita berjubah hitam itu seperti pohon muda yang tipis, dan dia dipotong dari pinggangnya dengan pisau itu. Darah mengalir deras darinya, tetapi dia tidak mati dan malah berjuang di tanah. Tangisannya penuh ketakutan, dan wajahnya yang putih pucat itu terdistorsi karena kesakitan. Pergi, lihat muridmu. Chen Xiang mencibir, mengumpulkan banyak universal truki, dan menamparkan telapak tangan ke bawah. Universal truki yang tidak terlihat berubah menjadi telapak tangan raksasa, dan menabrak tubuh wanita berjubah hitam, yang dibuat menjadi pati daging. Aku ingin bertarung denganmu. Pria paruh baya botak itu diam-diam meraung, dan kedua matanya sangat merah, tetapi ia tidak mampu menghentikan telapak tangan, jika tidak, ia juga akan terluka.
Artis bela diri True Martial Realm lainnya melihat Chen Xiang memiliki kekuatan seperti itu, mau tidak mau terkejut. Chen Xiang mencibir mereka dan perlahan-lahan berjalan ke arah mereka, dan setiap langkahnya sangat berat. Setelah semua, Azure Dragon Slaughtering Iblis Blade yang ada di tangannya dan diselimuti dalam suasana yang berperang. Saat Chen Xiang berjalan menuju 12 pria, mereka tidak bisa menahan panik. Beberapa saat yang lalu mereka telah menyaksikan sikap pembunuhan tegas Chen Xiang. Bahkan ketika menghadapi seorang wanita ia dapat menyerang dengan begitu banyak kebencian, lalu apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka semua adalah orang yang telah mencapai realm martial sejati. Jelas tidak mudah bagi mereka untuk sampai pada level ini, dan mereka jelas tidak ingin mati. Chen Xiang hanya mengambil 2 langkah sebelum ke-12 orang itu berpisah seolah-olah mereka memiliki persetujuan sebelumnya. Melihat ini, Chen Xiang segera menggambar Blade Iblis pembantaian Azure Naga dan dalam sekejap sepasang Vermilion Bird Fire Wings muncul di belakang punggungnya. Dia langsung terbang tinggi ke langit, tetapi setelah dia pergi, tempat sebelumnya dia berdiri diserang oleh beberapa gelombang ki yang kuat. Jika dia hanya setengah langkah lebih lambat, dia sendiri mungkin telah dikurangi menjadi pati daging. Itu adalah kekuatan ketika beberapa pembudidaya realm martial benar bergandengan tangan untuk mengambil tindakan. Chen Xiang langsung terbang keluar dari alam misterius. Dia tahu bahwa dia telah memperoleh harta yang paling berharga, dan sangat puas dengannya. Lebih jauh, dia juga berhasil membunuh wanita berjubah hitam itu, jadi kebenciannya yang besar sekarang terpuaskan dan utangnya telah dilunasi. Menonton Chen Xiang mengepakkan sayap besar itu dan terbang ke kejauhan, semua realm martial artis tercengang. Bahkan mereka tidak memiliki keterampilan bela diri seperti itu. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri dan mereka ingin sekali mencurinya dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Sekte bis martial Anda telah menjadi musuh dengan setan kecil yang luar biasa. Jika bocah ini tidak segera mati, itu pasti akan sangat merepotkan bagimu nanti. Glotit seorang pria tua. Seorang pria paruh baya botak bersama beberapa pria berusia sama lainnya sangat marah, tetapi mereka hanya bisa menyembunyikan kemarahan di hati mereka. Bahkan jika mereka menghabiskan semua kekuatan mereka dan mengerahkan semua upaya mereka, mereka tidak dapat mengejar ketinggalan dengan Chen Xiang yang sedang terbang. Saat terbang jauh dari alam misterius, Chen Xiang dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan panen sebesar itu dan mendapatkan Blade Iblis pembantaian Azure Naga yang legendaris. Blade Iblis pembantaian Azure Naga ini secara sukarela mengakui Anda sebagai pemiliknya. Namun, itu hanya kehilangan komponen yang sangat penting dan tampaknya itu tidak dapat disebut senjata ilahi. Su Meiyao menghela nafas dengan menyesal. Apa yang hilang? Chen Xiang tahu kekuatan yang kuat dari Blade Iblis pembantaian naga Azure dan kemampuannya untuk menjadi lebih berat dengan mencocokkan kekuatannya sendiri. Bayangkan sebuah kasus di mana pisau berat itu ditebas ke bawah selama pertarungan ditambah dengan ki benar yang kuat mengalir melalui itu. Kekuatannya tidak terbayangkan. Ia kehilangan jiwa naga. Semua senjata ilahi dari 4 bit sudah setengah jadi, dan tidak ada yang mengandung jiwa asli yang mengapa mereka tidak dapat dianggap sebagai senjata ilahi. Su Meiyao menghela nafas, aku baru mengetahui hal ini hari ini setelah aku bersentuhan dengan Azure Dragon Pisau Iblis Pembantaian. Jadi bagaimana barang itu kehilangan jiwa naga? Tanya Chen Xiang. Dia berpikir bahwa Azure Dragon Slaughtering Devil Blade masih sangat kuat. Ketika dia menggunakannya sebelumnya, dia merasa sangat bahagia. Menggunakan kekuatan semacam itu membuatnya merasa seolah-olah memiliki kemampuan untuk memandang rendah seluruh dunia. Kamu tidak tahu. Kamu mungkin tidak bisa melihatnya sekarang, karena saat ini kamu hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan pedang ini, itulah sebabnya saat ini tidak ada bedanya untukmu. Kata Su Meiyao. Blade Iblis pembantaian naga Azure sangat mematikan bagi siapapun dari domain iblis. Saya hanya mengembangkan keterampilan iblis ketika saya menyentuhnya beberapa saat yang lalu saya merasa sangat tidak nyaman, kali ini adalah Bao Yuoyu yang berbicara. Domain setan. Apa itu? Itu adalah pertama kalinya Chen Xiang mendengar hal seperti itu. Su Meiyao tidak menanggapi dan Bai Youyu tidak mengatakan apa-apa. Setelah Chen Xiang menunggu sebentar, satu-satunya yang dikatakan Su Meiyao adalah, di atas dunia fana ada domain abadi, domain setan, dan domain setan yang dikenal sebagai 3 alam surgawi yang hebat. Dibandingkan dengan dunia fana,
mereka adalah tingkat keberadaan yang lebih tinggi, dunia yang berbeda. Tiga domain yang sangat berbeda ini hampir independen dan sepenuhnya terpisah, tetapi mereka memiliki titik pertemuan yang sama. Sesekali, persimpangan antara mereka akan terbuka dan semua orang dari ketiga domain ini akan berkumpul dan saling membunuh. Chen Xiang mengerutkan kening dan bertanya, jadi, apakah itu membuat tebing iblis abadi menjadi ruang berpotongan? Titik persimpangan ini bisa bergerak. Namun begitu dibuka, manusia, iblis, dan iblis sama-sama di dalam alam surgawi, dan bahkan dunia fana semua dapat bertemu satu sama lain. Su Meiyao menyatakan dengan nada bermartabat. Jika itu di masa lalu, Chen Xiang hanya akan menertawakannya setelah mendengar pernyataan seperti itu. Pertama, dia tidak akan pernah percaya hal seperti itu, tetapi bahkan jika dia mempercayainya, dia hanya karakter kecil dan tidak akan terpengaruh olehnya. Tapi sekarang segalanya berbeda, dia memiliki Yin Yang Divine Vein bersama dengan beberapa latihan ilahi termasuk bakat tinggi dalam alkimia. Tiga alam surgawi besar di atas dunia fana akan bertarung satu sama lain. Banyak dunia peringkat bawah di bawah mereka juga akan muncul di persimpangan dan bertarung juga. Namun, iblis dan abadi dalam alam surgawi tidak akan turun ke dunia fana kalau tidak itu akan dihancurkan sejak lama. Kata Su Meiyao. Pernyataan ini menyebabkan Chen Xiang sangat khawatir. Yah, setidaknya ini akan terjadi di masa depan yang jauh dan aku tidak perlu khawatir hal itu akan terjadi segera. Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak, kamu harus khawatir tentang itu. Terakhir kali tiga domain berpotongan adalah 100.000 tahun yang lalu. Setiap kali persimpangan menunjukkan dirinya, sekitar 100.000 tahun akan berlalu. Saya pikir sudah hampir waktunya untuk yang berikutnya. Kata Bai Youyu. Chen Xiang menjadi putus asa, mengapa masalah seperti itu muncul di hadapannya. Pada saat itu, banyak dunia akan menghadapi musibah besar. Untuk segera kembali ke sekte bela diri ekstrim, Chen Xiang tidak berhenti terbang selama 5 hari berturut-turut. Mengenai perang besar antara tiga domain, dia tidak merenung tentang hal itu. Jika itu pasti akan terjadi, maka itu akan terjadi. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang kecuali untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dalam perjalanan, Chen Xiang belajar dari Su Meiyao tentang latar belakang bunga merah besar di dalam Heavenly Dragon Treasure Mysterious Realm. Ternyata bunga itu adalah bunga Tyrant Emperor Blazing level tingkat tinggi tingkat mendalam. Jika seseorang mengolahnya menjadi dans dan menelannya, api menghubungkan seniman bela diri dan bahkan para alkemis akan mendapatkan manfaat tanpa akhir. Itu adalah ramuan roh yang sangat langka dan berharga yang membutuhkan ribuan tahun untuk tumbuh. Setelah kembali ke kota Tianmen, Chen Xiang merasa jauh lebih hidup. Jalan-jalan penuh dengan orang dan sekte bela diri ekstrim menjadi lebih ramai. Suara-suara yang dipancarkan, sementara para murid mempraktikkan keterampilan bela diri mereka masing-masing, dapat terdengar datang satu demi satu dari banyak halaman bela diri. Suasana yang sangat hidup. Sekte bela diri ekstrim berkembang. Setelah fusi dengan sekte bela diri Peerless, sekte bela diri ekstrim menjadi lebih kuat. Selain itu masalah tentang alam misterius yang ada di dalam sekte sudah menyebar, membuat sekte bela diri ekstrim tampak lebih kuat di benak semua seniman bela diri di daratan Chenwu. Berjalan di jalan sekte bela diri ekstrim, Chen Xiang melihat banyak murid wanita muda yang cantik. Ini adalah murid Peerless Martial Sekte, dan meskipun mereka menyatu dengan sekte bela diri ekstrim, mereka semua tampaknya lebih bahagia dari sebelumnya. Peerless Martial Sekte memiliki sekitar 100.000 murid. Di dalam provinsi martial ekstrim ada miliaran orang, tidak mungkin bagi seorang gadis untuk memasuki sekte bela diri ekstrim sehingga sebagian besar dari mereka memilih untuk memasuki sekte bela diri Peerless, menghasilkan sejumlah besar murid perempuan. Ini adalah anugerah bagi para murid laki-laki ekstrim martial sect. Apa yang membuat Chen Xiang terdiam adalah bahwa, dalam kurun waktu 10 hari singkat setelah Peerless Martial Sekte menyatu dengan sekte bela diri ekstrim, sudah ada orang-orang yang memilih dan membangun sesuatu di sepanjang garis 10 kecantikan teratas, 10 pria tampan dan 10 besar jenius hebat. Ketika Chen Xiang tiba di halaman urusan umum, dia melihat beberapa lembar seperti itu dipasang di luar. Menyapu daftar, dia tidak menemukan namanya dimanapun. Apa-apaan ini, aku tidak ada dalam daftar. Halaman General Affairs adalah tempat yang dirancang khusus oleh sekte tempat misi didistribusikan dan dilaporkan kembali untuk menerima hadiah masing-masing.
Itu dikelola oleh beberapa pria tua. Namun, Chen Xiang melihat seorang lelaki tua botak yang ramah di sini. Penatua Wu, ini adalah rincian dari penyelidikan saya tentang Heavenly Dragon Treasure. Chen Xiang tidak pergi untuk melihat orang-orang tua itu dan sebaliknya langsung menyerahkan lembar itu kepada Wu Kaiming. Chen Xiang dan Wu Kaiming selalu sangat akrab satu sama lain dan tidak pernah membutuhkan salam sopan dari satu sama lain. Chen Xiang kembali dengan sangat cepat, bahkan beberapa hari lebih cepat dibandingkan dengan elang-elang pesan itu. Inilah sebabnya mengapa materi Heavenly Dragon Treasure Mysterious Realm belum menyebar di sini, jika tidak, daerah ini akan sangat bising. Wu Kaiming mengambil kertas itu dan membukanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit, apakah memang ada alam misterius. Tentu saja, aku juga masuk untuk melihatnya, kata Chen Xiang. Dia tidak hanya masuk dan melihatnya, tetapi dia juga mendapatkan hal-hal yang baik, dan juga membunuh satu orang, musuhnya. Oh. Apa yang kamu dapat? Wu Kaiming bertanya. Itu tidak dalam lingkup tugas, jadi sepertinya aku tidak harus menjelaskannya. Chen Xiang, sambil menggaruk kepalanya, berkata sambil tersenyum. Dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini, tetapi dia juga tidak bisa berbicara keras-keras. Ini hadiahnya, terimalah. Wu Kaiming memberi Chen Xiang 3 truki dance, dan ini membuat Chen Xiang diam-diam membenci mereka. Dia pergi begitu jauh untuk menyelesaikan tugas, dan sebenarnya hanya menerima 3 kacang. Di mata Chen Xiang, mereka benar-benar hanya kacang, tetapi di mata Outer Sect Disciples, mereka adalah dans yang sangat berharga. Chen Xiang mengambilnya dan langsung melemparkannya ke udara, lalu menangkapnya menggunakan mulutnya. 3 truki dance secara akurat masuk ke mulutnya, dan seolah-olah dia adalah salah satu dari pemakan kacang biasa yang suka makan kacang. Melihat semua ini Wu Kaiming berkedut. 3 kidan sejati itu untuk kalian bertiga, bagaimana kamu bisa memakan mereka semua? Wu Kaiming berkata dengan nada mengejek. Chen Xiang meninggalkan halaman umum. Ketiga truki dance itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya, selain itu, dia sendiri yang menyelesaikan misi sehingga tidak perlu membaginya antara 2 anak kaya dengan kekayaan yang melimpah. Kembali ke halaman bela diri, si gendut buru-buru keluar dengan senyum di wajahnya, dan berkata, adik laki-laki Chen, bukankah aku berbicara kepadamu tentang aku memiliki saudara perempuan sebelumnya? Dia dulu murid sekte bela diri marsial. Sekarang sekte bela diri Peerless dan sekte bela diri ekstrim telah menyatu, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk bertemu dengannya. Sulao, bukankah aku juga mengatakan, aku sudah punya Sue Xian-Xian? Aku tidak ingin yang lain, kenapa saya tidak melihat Xiao Dao dengan Anda? Kata Chen Xiang. Bajingan kecil Yun. Orang itu sekarang dalam kesulitan. 2 hari sebelum dia berenang di halaman bela diri murid perempuan itu, tapi sekarang dia bahkan tidak berani memandangi para wanita. Haha, Surong berkata sambil tertawa, apakah kamu tahu mengapa bocah ini dipanggil kembali oleh keluarga Yun? Terakhir kali ketika Chen Xiang melihat guru Yun Xiao Dao memerintahkannya untuk kembali, dan meskipun corak Chen Xiang menjadi agak serius, tapi dia juga diam-diam ingin tahu. Kenapa? Chen Xiang tahu bahwa bagi Yun Xiao Dao itu jelas bukan hal yang baik, kalau tidak Surong tidak akan senang, dan tertawa dengan gembira. Seperti yang dikatakan bahwa kemalangan tidak pernah datang sendirian, dan itu sama untuk bocah itu juga. Dia dipanggil kembali ke keluarga Yun karena keluarga Yun ingin mengatur tunangan untuknya, dan dia adalah seorang wanita yang sangat menjengkelkan. Setelah itu, 2 hari sebelumnya ketika dia pergi ke halaman bela diri murid perempuan untuk bermain, dia kebetulan menabrak tunangannya, dan di tempat itu dia dipukuli dengan keras sampai berwarna hitam dan biru. Wanita itu sangat bersemangat sehingga nanti jika Anda bertemu dengannya, Anda harus sedikit berhati-hati. Surong berkata dengan girang sambil tertawa. Hei, di masa depan bocah itu harus bisa mengelola barangnya di celananya dengan lebih baik. Chen Xiang juga tersenyum ringan dan berkata, benar, mengapa hanya ada kita di halaman bela diri kita? Chen Xiang kembali dan melihat bahwa halaman bela diri masih tetap sama, dan tidak memiliki orang lain. Halaman bela diri ini berada di bagian bawah halaman bela diri Sekte Batin, dan ketika Peerless Martial Sekte murid pertama kali datang, semua murid yang kuat telah menantang murid-murid halaman bela diri Sekte Batin ini. Setelah mendapatkan pengakuan murid itu, mereka bisa memasuki bela diri mereka. Halaman bela diri kita hanya memiliki kita 3,
dan setiap hari bahkan tidak ada jejak bajingan kecil Yun harus dilihat. Anda juga di luar dalam sebuah misi, dan saya juga dipandang rendah oleh orang lain. Itulah sebabnya kami secara langsung diabaikan oleh orang lain, dan tidak ada yang repot-repot memasuki halaman bela diri terburuk dalam sekte batin ini, Surong berkata tanpa daya. Chen Xiang menyentuh dagunya, dan senyum misterius ada di wajahnya. Sulao, aku sekarang sudah memasuki tingkat 10 dari alam bela diri fana, dan setiap kali Yun Xiaodao memutuskan untuk kembali, kita akan membahas apa yang harus dilakukan kemudian. Surong terkejut sesaat, dan sepasang mata yang menyipit itu melebar dengan tajam. Chen Xiang, dalam kurun waktu 10 atau lebih hari, benar-benar telah memasuki tingkat 10 dari alam bela diri fana. Ketika dia berada di tingkat 9 dari realem martial mortal dia sudah menantang surga, jadi seperti apa dia sekarang? Sulao, bagaimana murid yang jenius dalam daftar paling terpilih-terpilih? Meskipun Chen Xiang tidak tertarik, tetapi dia sedikit tidak bahagia, karena bagaimana daftar mengatakan bahwa itu dari pendapat bulat. Pada saat ini, suara cemburu Yun Xiaodao terdengar, semua pelacur memilih sendiri murid-murid tampan. Mereka lebih mirip anak ayam, dan jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan mengalahkan mereka sampai mereka lebih jelek daripada Zulao, bajingan kecil, Anda benar-benar memanggil saya jelek. Aku memiliki penampilan yang bahagia, dan siapapun yang melihat saya berkata saya sedikit imut. Saya dapat dianggap memiliki fitur wajah yang benar, jadi di mana saya jelek? Surong tiba-tiba membalas. Lucu, lucu. Babi mati ini benar-benar mengatakan dia lucu. Atau aku, ayahmu, harus mengencingi kamu untuk menerangi penampilan beruangmu. Lebih baik kau tidak menyebut lelucon ini kepada orang lain, atau mereka akan tertawa sendiri sampai mati. Yun Xiaodao tertawa tergila-gila sambil memegangi perutnya. Chen Xiang juga tidak bisa menahan tawanya, dan akhirnya dia juga tertawa. Kamu iri dengan penampilanku yang bahagia. Wajah gemuk Surong sangat merah karena marah. Yun Xiaodao meludah ke tanah, dan kemudian berkata sambil tersenyum kepada Chen Xiang, Kakak Chen, saya akan mengajak Anda untuk melihat saudara perempuan saya. Mereka semua murid sekte bela diri marsial, dan jika Anda senang, hei. Chen Xiang, Anda tidak harus pergi. Mata ini perempuan berada di atas kepala mereka. Selanjutnya mereka terlihat lebih menjijikkan daripada pria bermata sipit, buru-buru berkata Surong. Xiaodao, saya baru saja kembali, dan saya sedikit lelah. Saya ingin beristirahat dulu. Begitu Chen Xiang selesai berbicara dia melarikan diri, membuat Yun Xiaodao sangat tak berdaya, tetapi dia juga tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Bajingan kecil Yun, kamu juga dihindari. Meskipun kamu memiliki satu saudara perempuan yang dapat peringkat dalam daftar 10 besar yang indah, tetapi tunangan Chen Xiang adalah Sue Xianxian. Kakakmu yang memiliki mata di atas kepala mereka sama sekali tidak sebanding dengan wanita lain, Surong dengan jijik tertawa dan berkata. Yun Xiaodao mendengus, dan kemudian meninggalkan halaman bela diri. Meskipun mereka milik halaman ini, mereka memiliki tempat mereka sendiri di mana mereka tinggal. Mereka berkumpul hanya di panggung seni bela diri di halaman bela diri untuk berdiskusi atau bertemu. Misalnya, Chen Xiang sekarang telah kembali ke halaman ekstrim dan raja. Gerbang ekstrim dan King Courtyard ditutup, tetapi setelah memasukkan kartu giok ke dalam lubang, pintu itu bisa dibuka, dan sekilas orang tahu bahwa ada susunan aneh yang telah diatur di sini. Setelah memasuki Courtyard ekstrim dan King, Chen Xiang sedikit menghela napas dalam-dalam. Itu tak dapat dijelaskan sepi di sini, dan tidak ada satu jiwa pun di sini di daerah yang sangat luas ini. Setelah memasuki sebuah bangunan, bagian dalamnya dihiasi dan sangat halus dan elegan, dengan aroma ringan yang membuat orang merasa sangat nyaman. Tinggal di sini orang benar-benar tidak perlu khawatir akan diganggu, karena orang biasa tidak bisa memasuki alam misterius. Belum lagi bahwa tidak ada yang berani membuat kekacauan di Courtyard dan King Extreme. Di sini Chen Xiang memilih satu ruang latihan, lalu mengeluarkan kulit binatang itu dan mengamatinya. Ini adalah apa yang dia peroleh dengan Azure Dragon Slaughtering Devil Blade. Dragon Slayer 7 Killing Chute. Ada 7 gerakan, dan kamu bisa menggunakan senjata untuk melemparkannya, tetapi kamu juga bisa menggunakan tangan sebagai pisau untuk melemparkannya.
Ketujuh gerakan ini masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dan mereka semua memiliki kekuatan yang berbeda yang dapat beradaptasi di bawah berbagai jenis situasi pertempuran, tetapi membutuhkan sejumlah besar truki. Level ke-10 dari realm martial mortal tidak mampu mengkonsumsi sebanyak itu truki, dan seseorang harus benar-benar dalam realm martial benar untuk mengusir mereka. Kata Semei Yao. Dia dan Bai Youyu dalam beberapa hari terakhir telah mempelajari teknik bela diri naga ini. Dragon Slayer Seven Killing Chute ini adalah keterampilan bela diri dewa pembantaian naga, dan hanya dapat digunakan berkoordinasi dengan naga aura Anda. Sekarang pemanfaatan naga aura Anda telah mencapai tingkat kemahiran yang tinggi, dan selama Anda bisa mencapai True Martial Realm, Anda akan dapat menggunakan Dragon Slayer Seven Killing Chute yang kuat. Bai Youyu berkata. Chen Xiang sedikit kecewa, karena untuk memasuki realm martial sejati dia juga membutuhkan waktu yang sangat lama, dan dia tidak bisa menggunakan teknik bela diri naga yang kuat ini. Ini membuat hatinya gatal. Seolah-olah harta ditempatkan di depannya, tetapi dia tidak bisa mengambilnya. Apa ini dans merah? Chen Xiang sangat ingin tahu tentang semangat dan ini. Saat itu ditempatkan bersama dengan Blade Iblis pembantaian Azure Naga, itu pastinya bukan dan. Su Meiyao menyebutkan dan ini tampak sangat bersemangat, ini harusnya naga darah dan, yang disuling dari esensi darah naga. Setelah Anda memakannya, dans ini akan meleleh menjadi darah naga yang pada gilirannya akan melonjak ke tubuh Anda, membuat semua meridian, kerangka, dan ototmu sekuat naga. Kupikir setelah kau memakannya, kau seharusnya bisa memasuki ambang tubuh iblis abadi. Chen Xiang menghirup udara dingin, dia sangat gembira, apa peringkat dans ini? Sangat sulit untuk menetapkan nilai yang pasti. Sederhananya, itu adalah dans yang sangat langka. Anda harus tahu itu dimurnikan dari darah naga, dan jadi bagaimana bisa begitu mudah didapat. Su Meiyao berkata, ini juga pertama kalinya saya menemukan sesuatu seperti ini. Mengenai misteri harta karun naga langit, Chen Xiang dan para saudari mendiskusikan panjang dan keras tentang hal itu. Siapa yang memalsukan Blade Iblis pembantaian Azure Dragon? Menurut legenda, Dragon Slaying Seven Killing Chute adalah bagian dari Dragon Slaying Divine Mill Skill dan diciptakan oleh naga. Tentu saja, darah naga dan juga hanya bisa dibuat dengan berkoordinasi dengan naga. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Ambillah dulu, baru kita bisa bicara. Desak Su Meiyao. Ketika Chen Xiang memegang darah naga dan di tangannya, dia merasakan sensasi terbakar yang tak dapat dijelaskan datang dari itu, membuatnya agak takut. Nalurinya memberitahunya bahwa jika dia menelan dans, itu pasti akan membuatnya cukup sakit. Chen Xiang menanggalkan pakaiannya sendiri, dan dalam satu tegukan, menelan darah naga dan. Ketika memasuki tenggorokannya, panas tiba-tiba dilepaskan saat darah naga dan meleleh dalam sekejap mata, membuat Chen Xiang merasa seperti baru saja menelan lava murni. Darah naga dan yang telah berubah menjadi cairan memasuki perutnya, yang segera mengeluarkan suara ledakan keras, seperti gunung berapi yang baru saja meletus. Pada saat itu, rasa sakit menusuk yang tak berujung melonjak di seluruh 4 anggota tubuhnya dan banyak tulang, mengirim seluruh tubuh Chen Xiang ke kejang yang intens saat ia menjerit memilukan yang memilukan. Hanya dalam beberapa detik, seluruh tubuh Chen Xiang berlumuran darah gelap. Dia tampak sangat kotor, otot-ototnya juga menggembung dan tulang-tulang di tubuhnya terasa seperti terbakar di tungku. Selain semua ini, meridiannya melotot seolah mereka akan meledak. Efeknya terlalu mencengangkan. Tunggu. Su Meiyao berteriak kaget, jangan mati. Bai Youyu juga terkejut. Meskipun dia mengatakannya dengan nada dinginnya yang biasa, suaranya penuh kekhawatiran. Proses ini berlangsung lebih dari 3 jam. Chen Xiang merasa bahwa segala sesuatu di tubuhnya disempurnakan dalam tungku berulang-ulang, karena kotoran di dalam darah dikeluarkan dari pori-porinya dan bau busuk keluar dari itu. Iya, dia akhirnya memasuki level pertama dari tubuh iblis abadi. Su Meiyao berseru dengan senyum menawan, selama dia melewati ambang ini, akan jauh lebih mudah baginya di masa depan. Pada saat ini, Chen Xiang sangat kotor. Dia buru-buru menstimulasi ki sejati dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi air bersih, membersihkan lumpur dari tubuhnya. Level pertama. Ada berapa level totalnya? Seberapa jauh aku sudah mencapai? Chen Xiang sambil mencuci tubuhnya berkata dengan tawa nakal, Saudari Meiyao, datang dan bantu aku untuk mencucinya, beberapa saat yang lalu saya hampir mati. Sedikit bajingan, percobaan yang bagus.
Jika itu adalah tempat lain aku mungkin sudah memikirkannya, tapi di sini ekstrim sekte bela diri, dan ada terlalu banyak orang kuat. Aku khawatir akan terlacak, kata Sumei Yao, di suaranya yang menawan dengan tawa yang dangkal. Seorang pria dewasa membutuhkan bantuan orang lain untuk mandi, itu benar-benar keterlaluan. Bai Youyu dengan dingin mendengus dan berkata, tubuh setan abadi totalnya memiliki level 9981, dan di bawah tingkat pertama tubuh setan abadi Anda dapat memiliki jenis kekuatan yang dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda sebesar 30%. Bahkan jika Anda sekarang hanya menggunakan kekuatan fisik, tidak sulit bagi Anda untuk mengalahkan ahli realm mortal martial realm tingkat 10. Jadi bisa dikatakan, sebagian besar seniman bela diri hanya mengolah ki sejati mereka, kemudian melatih tubuh mereka. Jadi dalam keadaan biasa, semua ki sejati mereka jauh lebih kuat dari tubuh mereka, tetapi sekarang tubuh Anda mampu mencapai tingkat yang sama dengan truki Anda. Baik di dalam maupun di luar sangat seragam, yang memungkinkan Anda untuk memiliki satu fondasi yang sangat solid. Sumei Yao berkata perlahan. Orang di puncak dunia bela diri mortal hanya memiliki paling banyak mencapai level ke-20 dari tubuh iblis abadi, dan kamu sekarang hanya di tingkat 1. Seberapa tinggi menurutmu titik awalmu? Bai Youyu berkata, dan dia sangat puas dengan tingkat dasar Chen Xiang ini. Setidaknya Chen Xiang tidak mempermalukan vena yin ilahi ekstrim yang diberikan olehnya. Chen Xiang mengambil napas dalam-dalam, melihat telapak tangannya sendiri, dan saat ini dia jelas bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Dua saudara perempuan, berapa level yang telah kamu capai dalam tubuh iblis abadi? Chen Xiang ingin tahu bertanya. Rahasia. Sumei Yao tersenyum nakal, dan jelas dia bermaksud menyembunyikannya dari Chen Xiang. Chen Xiang jelas bisa melihat titik ini, dan dia tahu asal-usul kedua gadis yang menakjubkan ini tentu lebih tangguh daripada yang dia bayangkan. Awalnya 3.000 halaman bela diri dari ekstrim martial sekte telah ditingkatkan menjadi 5.000. Dan dengan itu halaman bela diri sekte batin juga telah ditingkatkan dari 329 menjadi 500, dan hanya 15 courtyard murid sejati yang tetap sama. Itu karena itu masih tidak memiliki cukup banyak orang untuk meningkatkan jumlah mereka. Dan bahkan jika Peerless Martial Sekte telah dimasukkan, seniman bela diri dari realm martial benar tidak banyak, dan itulah sebabnya tidak ada peningkatan. Dengan demikian dapat dilihat betapa sedikitnya jumlah seniman bela diri True Martial Realm itu, dan menurut perkiraan Chen Xiang hanya ada 200 murid sejati di Sekte Bela Diri Ekstrim. Berlatih tubuh iblis abadi ke tingkat 1. Ini berarti bahwa kekuatan Chen Xiang juga telah meningkat banyak, dan pada saat ini ia juga ingin maju sedikit ke depan di halaman bela diri. 500. Mereka mengubah nomornya begitu cepat. Chen Xiang di depan pintu masuk halaman bela diri, agak terdiam, karena ini berarti bahwa mereka bahkan lebih jauh di belakang. Yun Xiaodao dan Zurong keduanya ada di sini, dan mereka tahu Chen Xiang telah memasuki tingkat 10 dari alam bela diri fana. Sudah waktunya untuk maju sedikit ke depan di halaman bela diri untuk terlihat sedikit lebih mengesankan. Melihat Chen Xiang datang dengan segar, Yun Xiaodao, seperti panah yang menembak ke langit, melompat, mengumpulkan api dan petir benar-ki di tinjunya dan meninju, dan panas yang menyengat dan petir meledak pada saat yang sama, satu demi satu dengan keras meledak, yang melanda Chen Xiang. Chen Xiang segera mengulurkan telapak tangannya, dan dengan satu tangan meraih kepalan Yun Xiaodao yang melakukan perfusi dengan truki yang keras, dan pada saat itu, kepalan itu menghasilkan ledakan yang kuat. Namun Chen Xiang sama seperti sebelumnya dan masih erat meraih tinju Yun Xiaodao, kuat berdiri di sana dengan ekspresi santai. Pada saat ini Yun Xiaodao hanya merasakan tinjunya sendiri tertanam dalam di sana, dan tidak bisa bergerak. Dia terkejut. Beberapa saat yang lalu Chen Xiang bahkan tidak menggunakan sedikit pun dari trukinya dan hanya menerima tinjunya. Meskipun dia sendiri tidak menggunakan banyak ki sejatinya sendiri, tetapi penampilan santai Chen Xiang seolah-olah kepalan tangannya sama dengan bocah nakal. Kakak Chen, Anda, Yun Xiaodao yang tampak terkejut berkata, apakah ini hanya kekuatan fisik? Hampir. Untuk melunakkan tubuh ini, aku tidak mengalami kesulitan kecil. Chen Xiang mengendurkan tinju Yun Xiaodao, dan sedikit tersenyum. Meskipun dia menyebutkannya dengan santai, tapi di hati Yun Xiaodao dan Zurong kata-kata itu sama dengan ombak besar di lautan.
Yun Xiaodao relatif kurus, sementara Su Rong cukup gemuk, dan dari satu tatapan orang bisa melihat bahwa mereka berdua sama sekali tidak marah. Itu karena mereka tahu bahwa jika mereka ingin memperkuat tubuh mereka tentu perlu menderita berbagai jenis kesulitan, dan mereka mungkin tidak mampu menahan kerja keras seperti itu. Hari ini Chen Xiang dengan tubuhnya sendiri bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Dapat dilihat bahwa Chen Xiang telah menghabiskan banyak upaya untuk meredam tubuhnya, yang benar-benar sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh orang biasa. Sekarang aku akan pergi dan mengambil satu halaman bela diri. Chen Xiang berkata dengan senyum tipis. Yun Xiaodao secara emosional menarik napas dalam-dalam. Kakak Chen, jika mereka ingin naik pangkat halaman bela diri, mereka harus menantang halaman peringkat yang lebih tinggi, dan ini bukan tantangan pribadi tetapi satu halaman bela diri menantang halaman bela diri lain dalam pertempuran. Semakin banyak peringkat halaman bela diri bisa bergerak maju, semakin banyak manfaat yang bisa mereka dapatkan. Tentu saja, misi yang diatur sekte juga akan sangat penting dan semuanya pasti akan berbahaya.